Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Sasa, Ane, Raka, dan Rasmi ingin mempresentasikan tentang PDM inventory. Yang pertama ada supplier yang memberikan transaksi masuk dan hasil ACC admin gudang yang menjadi data barang, lalu barang dikurang oleh transaksi keluar yang dikurangi oleh planner dan ACC admin gudang. Setelah itu setelah itu ada table inventory. Ada 6 table inventory yang terdiri dari table supplier, table barang, table admin gudang, table transaksi keluar, table vendor, dan table transaksi masuk. Data supplier terdiri dari ID supplier, nama supplier, ada alamatnya, nomor telepon, dan email. Lalu next. Lalu untuk data vendor itu terdiri dari ID vendor, nama vendor, lalu nomor telepon, dan juga instansi. Setelah itu ada data admin gudang yang terdiri dari 4 pegawai. Itu ya ada ID pegawai, nama pegawai, username, lalu password, gender, dan status keaktifan dari pegawai tersebut. Lalu ada tabel barang yang terdiri dari ID barang, lalu harga dari per satu piece barang tersebut, lalu ada stoknya, setelah itu jenis barang tersebut. Nah, untuk tabel data transaksi masuk itu terdiri dari ID transaksi masuk dan juga ID supplier. ID supplier itu terdiri dari PT-PT, lalu ada ID pegawai yang terdiri dari admin gudang, lalu nama barang, jumlah yang barang masuk, setelah itu waktu barang masuk tersebut. Lalu next ada tabel transaksi keluar, yaitu dari ID transaksi keluar, ID pegawai yaitu admin gudang, lalu admin vendor yang terdiri dari PT, lalu nama barang, jumlah barangnya yang diambil, lalu waktu barang tersebut yang diambil. Lalu next akan dijelaskan oleh Salsabila. Oke. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan untuk kelompok 1. Pertanyaan pertama yaitu menampilkan ID supplier, lalu nama supplier, dan alamat supplier untuk supplier yang berlokasikan di Jalan Dharma. SQL ini menggunakan statement select untuk mengambil data dari tabel supplier, mengambil kolom ID supplier, nama supplier, dan alamat supplier, yang dimana alamat supplier ini yaitu Jalan Dharma. Lalu ada klausa where yang digunakan untuk menentukan kondisi filter untuk baris yang ingin ditampilkan. Lalu ada operator like yang digunakan untuk mencocokkan pola teks dan kolom, yang dimana akan menampilkan tabel ID supplier, nama supplier, dan alamat supplier. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, yaitu menampilkan seluruh data yang ada pada tabel barang dengan stok lebih dari 124. SQL ini adalah perintah query untuk mengambil semua data dari tabel barang yang memiliki nilai kolom stok lebih besar dari 124. Select kali from barang yaitu adalah klausa yang digunakan untuk menampilkan tabel barang. Lalu ada klausa where stok lebih dari 124 yang digunakan untuk menentukan baris nilai kolom stok harus lebih besar dari 124 yang nantinya akan menampilkan tabel barang yang melebihi stok 124. Lalu yang terakhir yaitu menampilkan nama pegawai yang menerima barang pada transaksi masuk di tanggal 11 sampai 13 Januari 2023, di mana pegawai yang menerima barang berjenis kelamin pria.
SQL ini adalah perintah query untuk mengambil data yang berbeda dari operasi join antara dua tabel admin gudang dan transaksi masuk. Yaitu ada select distinct adalah klausa yang digunakan untuk memilih baris yang berbeda dari tabel, menghindari duplikasi data. Lalu ada join transaksi masuk, dan ID pegawai adalah klausa yang digunakan untuk melakukan operasi join antara tabel admin gudang dan transaksi masuk. Lalu ada where between to date 11 Januari 2022 dan sampai dengan 13 Januari 2023 dengan gender P yaitu pria. Adalah klausa yang digunakan untuk menentukan kondisi filter untuk baris yang ingin ditampilkan yang nantinya akan menampilkan tabel nama pegawai yang berjenis kelamin pria, lalu nama barang dan waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ane. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, tampilkan nama barang stok dari data transaksi keluar yang dimana stok dari barang tersebut kurang dari 30. SQL ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai nama barang dan stok dari data transaksi keluar di mana stok barang tersebut berada di bawah 30 unit. Dengan menggunakan perintah select, kita memilih kolom nama barang dan stok dari tabel transaksi keluar. Kemudian untuk klausa where digunakan untuk memfilter hasil hanya untuk mencakup barang-barang dengan stok kurang dari 30. Untuk hasilnya ada di gambar. Dan pertanyaan yang kedua, tampilkan nama pegawai, nama vendor dari PT Rowis. Untuk SQL ini digunakan untuk mengambil informasi dari tabel vendor. Dalam hasilnya kolom nama vendor diambil dan diubah menjadi nama pegawai. Sedangkan untuk kolom instansi diambil dan diubah menjadi nama vendor. Klausa where-nya digunakan untuk menyaring hasil sehingga hanya mencakup baris-baris di mana nilai dalam kolom instansi sama dengan PT Rowis. Query ini memberikan daftar vendor dengan nama diubah menjadi nama pegawai dan nama instansi atau institusi menjadi nama vendor khususnya untuk PT Rowis. Pertanyaan yang ketiga, tampilkan nama barang stok dari transaksi keluar selama 2 hari. Untuk SQL ini, select nama barang, jumlah, stok, memilih kolom nama barang dan mengganti nama kolom jumlah sebagai stok untuk hasil query. Untuk yang from transaksi keluar, menunjukkan bahwa data diambil dari tabel transaksi keluar. Dan untuk yang where waktu, between to date, untuk memfilter hasil transaksi keluar berdasarkan rentang waktu. Untuk yang to date-nya digunakan untuk mengkonversi string tanggal 21 bulan 5 2023 dan tanggal 23 bulan 5 2023 ke tipe data tanggal. Dan untuk between digunakan untuk memilih transaksi dengan tanggal waktu di antara kedua tanggal tersebut. Dengan kata lain, query ini akan menampilkan nama barang dan jumlah dari transaksi keluar yang terjadi antara tanggal 21 dan 23. Untuk hasilnya ada di gambar. Dan selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dipresentasikan oleh Bu Rasni. Saya akan mencoba menjelaskan pertanyaan nomor kelompok 4. Tolong tampilkan nama supplier yang memproduksi barang monitor.
Untuk menggunakan dalam tabel ini menggunakan perintah join yang dimana untuk perintah ini menampilkan tabel supplier dan tabel transaksi. Dalam tabel transaksi ini masuk untuk klausa where, yaitu nama barang yang nantinya akan diambil dari transaksi masuk, yaitu monitor, dan akan menampilkan perintah ID, sub nama supplier, dan nama barang dan jumlah. Yang contohnya tabel di bawah. Untuk pertanyaan nomor 2, tolong tampilkan jumlah barang yang masuk dari supplier PT Javan. Dalam tabel ini masih menggunakan perintah join, yaitu untuk menampilkan ID supplier, nama barang, dan transaksi masuk ID. Lalu jumlah transaksi yang masuk yang dimana nanti klausa where, yaitu PT Javan dapat menghasilkan ID supplier, nama barang, dan jumlah yang dihasilkan dari PT Javan. Sedangkan yang untuk nomor 3, tolong tampilkan jumlah barang yang keluar dari vendor PT Pascal. Masih menggunakan perintah join dan subquery yang nantinya akan menampilkan jumlah sebagian total barang yang keluar yang diambil dari vendor join transaksi keluarnya, yang dimana instansi PT Pascal dan ID-nya. Dan vendor 907 nantinya akan menampilkan total barang yang keluar. Dan ini tuh maksudnya dalam tabel ini disatukan nanti akan suatu tabel yang membutuhkan tidak dikeluar 2 tabel tapi keluar 1 tabel. Maksudnya dari program yang ini. Demikian penjelasan dari saya, mungkin akan kembalikan ke host selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 inventory. Jika ada kurangnya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Dina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.